Berintegritas itu kalau kita main tinju, tidak hanya sparring partner, tidak hanya latihan saja, tetapi harus bertanding. Sama untuk membuktikan Anda berintegritas, tidak hanya mengatakan saya berintegritas dan saya mempelajari sesuatu yang baik-baik tanpa bertempur, tanpa maju ke tempat tugas, tanpa menjadi pemeriksa barang, tanpa menjadi petugas P2, intelijen dan sebagainya. Disitulah diuji integritas kita. Kalau cuman, mohon maaf, hanya berlatih dan enak-enakan, itu nggak pernah terukur integritasnya. Ya, karena integritas tiga tadi ya. Pertama harus punya kompetensi, kemudian pekerjaan semuanya akuntabel, kemudian dia beretika. Itu yang paling penting juga. Halo Sobat Ji, kembali lagi di Ngekos, ngobrolin tentang edukasi, komunitas, dan tips, bukan hanya tentang bea cukai. Baik, super sekali ya, pada episode ke-10 ini kita sudah bisa menghadirkan penonton bayaran. Bayarannya mahal ini. Dan narasumber kita kali ini sangat spesial karena kita menghadirkan seorang pemimpin yang tidak diragukan lagi leadership-nya. Kalau saya boleh meminjam kata-kata Najwa Shihab kemarin, beliau ini sebagai leader bukan hanya sebagai center of power, tapi juga menjadi menjadi center of trust dan juga center of energy. Amin. Jadi kalau kita dengar Pak Kakanwil ngomong itu kayaknya semangat sekali gitu, energinya nggak habis-habis untuk memberikan hal lebih. Gitu. Baik, selamat datang di podcast kita Pak. Terima kasih sudah bersedia hadir. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat sehat, sangat bahagia. Apalagi pagi hari ini cuaca sangat menyapa kita dengan sangat baik gitu ya. Jadi saya merasa berkah dari Allah itu turun kepada kita semua dengan memberikan cuaca yang sangat enak sehingga kita semuanya bisa fokus bekerja dan semangat untuk mengisi hari-hari. Baik Bapak. Di dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ini, kita akan ngobrol seputar anti korupsi Pak. Siap, siap. Dan kalau kita bicara anti korupsi itu kan biasanya selalu sepaket dengan integritas ya Pak. Yes. Dan saya sempat cari tahu juga bahwa ternyata saya menemukan sebuah fakta bahwa Bapak itu sempat dulunya menolak terlibat menjadi pemeriksa barang dan kemudian memilih ke audit pada saat itu ya Pak. Betul, betul. Dan saya pikir itu adalah sebuah bentuk integritas Bapak pada saat itu. Betul. Nah, saya ingin tahu Pak dari kacamata Bapak, bagaimana sih memaknai integritas itu Pak? Integritas itu dalam bahasa singkatnya adalah doing the right thing even when no one is watching. Jadi tetap melakukan sesuatu yang benar meskipun gak ada yang lihat. Jadi ini sangat berkaitan dengan kalau kita semuanya tentang keimanan gitu ya. Jadi seharusnya semakin tinggi keimanan seorang, integritasnya semakin tinggi dan juga kinerjanya semakin baik. Tetapi kalau menurut terjemahan dari Ibu Menteri Keuangan, dan saya juga sangat setuju, bahwa integrity adalah penambahan dari akuntabilitas, ditambah dengan kompetensi, ditambah dengan etika, minus korupsi. Jadi integritas tidak sekedar jujur, tetapi harus ada kompetensinya, setiap pekerjaannya harus akuntabel, dan sangat beretika. Begitu, Ji. Baik, super sekali ya Pak. Ini juga kaitannya dengan ini Pak. Saya juga mengamati bahwa seringkali ada beberapa orang itu yang saking berintegritasnya, dia itu akhirnya hanya menarik diri dan tidak ingin terlibat pada sebuah masalah yang sebenarnya membutuhkan dia sebagai solusinya. Oke. Nah, menurut Bapak bagaimana terkait hal tersebut, Pak? Kemudian kalau itu saya tanya balik, kira-kira kalau menarik diri itu doing the right thing apa enggak? Sepertinya tidak. Tidak, sehingga tidak termasuk integritas. Jadi begini, saat saya pertama kali menjadi pemeriksa barang, menjadi pemeriksa, lulus dari D3 Bea Cukai, dulu tuh semua orang bercita-cita pengen jadi pemeriksa barang. Ya.
Ya, karena mungkin waktu itu sangat basah, gitu ya, sangat basah pemeriksa barang. Kemudian saya ditanya sama kepala kantor, Nuk, kamu mau nggak menjadi pemeriksa barang? Saya bilang, semua pekerjaan yang diberikan pada saya akan saya kerjakan sebaik-baiknya. Kemudian beliau tanya, nanti yang kamu tulis di lembar pemeriksaan apa? Apa yang saya lihat akan saya tulis. Begitu ya. Terus kepala kantor bilang, kalau gitu kamu di dalam aja jadi stafnya kepala kantor. Nggak perlu jadi pemeriksa barang. Begitu ya. Dari situ. Kemudian saya dari sejak bekerja tahun 92 Ji. Itu udah tua sekali ya. Sejak tahun 92 Aji belum Saya lahir. belum lahir, Pak. Iya, saya selalu datang hampir setiap jam 7 pagi selalu sudah datang. Sampai sekarang. Dan tadi pagi pun saya orang pertama setelah siapa ibu tadi ya, bu yang datang pertama sebelum saya. Hanya beliau aja yang duluan dari saya. Yang lainnya datang setelah saya. Kenapa demikian? Karena saya merasa itu membahagiakan saya. Ya, jadi doing the right thing itu dimanapun. Misalnya teman-teman nih, mau pulang kantor, masih ada lampu yang nyala. Sekedar mematikan, itu integritas. Kenapa kita tidak ingin kantor kita membayar lebih atas sesuatu yang tidak bermanfaat? Atau ada hal-hal lain, kita mendapatkan mobil dinas. Seorang yang berintegritas akan menjaga mobil dinasnya untuk tetap baik. Kenapa? Agar kantor tidak perlu mengeluarkan lebih dana untuk sekedar mobil yang tidak kita jaga. Itulah integritas. Doing the right thing, dimanapun kita berada. Begitu. Jadi ya, saya dari mulai datang paling pagi biasanya dari dulu, pulang sampai pekerjaan saya selesai. Sehingga semua atasan-atasan saya dari dulu selalu dalam tanda kutip sayang dengan saya. Kenapa? Semua pekerjaannya beres. Dari mulai yang bikin konsep sampai jadi sopir. Gitu. Semua kita kerjakan. Begitu sih. Baik, Pak. Berarti integritas ini tidak bisa berdiri sendiri ya, Pak? Oh, tidak bisa. Tidak Harus bisa. ada penopangnya gitu ya, Pak? Harus. Terus bagaimana, Pak, menurut Bapak terkait pegawai yang seperti tadi, Pak, menarik diri untuk tadi dijawab oleh Aji sendiri bahwa itu tidak berintegritas. Artinya berintegritas itu kalau kita main tinju tidak hanya sparring partner, tidak hanya latihan saja, tetapi harus bertanding. Sama untuk membuktikan Anda berintegritas, tidak hanya mengatakan saya berintegritas dan saya mempelajari sesuatu yang baik-baik tanpa bertempur, tanpa maju ke tempat tugas, tanpa menjadi pemeriksa barang, tanpa menjadi petugas P2, intelijen dan sebagainya. Disitulah diuji integritas kita. Kalau cuman, mohon maaf, hanya berlatih dan enak-enakan, itu nggak pernah terukur integritasnya. Ya, karena integritas tiga tadi ya. Pertama harus punya kompetensi, kemudian pekerjaan semuanya akuntabel, kemudian dia beretika. Itu yang paling penting juga. Etika itu sangat penting. Jadi nggak bisa kita mentang-mentang berintegritas, kita menarik diri, itu nggak beretika menurut saya. Beretika itu tetap mengerjakan yang terbaik, terbukti bahwa tidak tetap anti korupsi, kemudian juga dilandasi dengan ilmu untuk mengerjakan pekerjaannya sehingga dia menjadi sangat baik. Persis yang tadi saya lakukan, kenapa waktu itu saya ingin menjadi auditor? Karena auditor itu benar-benar independen. Apa yang saya temukan, itu yang saya laporkan. Dan itulah, alhamdulillah kurang lebih saya dari tahun 95 sampai 2004, hampir 10 tahun menjadi auditor dan saya sangat menikmati itu. baik, Pak. Saya punya satu premis mendasar sebenarnya, Pak, yang saya pikir berlaku di segala macam hal. Yes. Jadi seorang itu akan berbuat baik, defaultnya akan berbuat baik sampai dia dihadapkan pada sebuah pilihan, Pak. Yes. Nah, pilihan ini kan bisa muncul dari mana saja ya, Pak? Ya, betul. Kalau kaitannya dengan anti korupsi. Bisa jadi dengan ancaman misalnya, atau dengan dipinggirkan misalnya seperti itu. Akhirnya mereka harus memilih gitu. Dan salah satu yang saya capture yang berpotensi untuk menghasilkan pilihan itu adalah visi organisasi, Pak, atau tujuan organisasi. Kita punya visi, kemudian kita turunkan menjadi misi, menjadi sasaran strategis, kemudian sampai ke IKU gitu, Pak. Dan semua ini harus dicapai ya, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana menyeimbangkan antara integritas yang harus ditegakkan dan visi organisasi yang harus dicapai? Kalau integritas ditegakkan, visi akan tercapai. Seperti misalnya,
kita mau ke Tanjung Bira, otomatis melewati Takalar, Bantaeng, Jeneponto dulu ya, tempatnya Jupri itu, sampai lupa. Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Tanjung Bira. Kalau tujuan kita hanya sampai Takalar, Tanjung Bira nggak akan tercapai. Maksud saya, kalau tujuan kita adalah integritas itu yang utama kita, goal kita di situ, maka otomatis semua akan tercapai. Karena integritas itu landasan menjadi pondasi untuk setiap aktivitas kita. Sehingga bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Bahwa kalau integritas dicapai, otomatis dia tidak bisa mencapai visi. Tidak. Itu suatu kesatuan. Suatu kesatuan yang pasti akan tercapai kalau integritasnya ada. Karena seorang, ingat tadi, integritas itu ada akuntabilitasnya, ada kompetensinya, ada etikanya, minus korupsi, ya. Sehingga semua kalau dilandasi dengan seperti itu, pasti akan tercapai. Visi kita apa? Menjadi institusi kepabeanan terkemuka di dunia. Nah, kalau pegawai-pegawai seperti itu, kira-kira tercapai enggak? Pasti tercapai. Karena kualitas pegawai yang berintegritas itu baik mind, soul, dan bodinya semua ada. Jadi pegawai berintegrasi itu harus sehat, harus pintar, harus benar. Jadi segar, kemudian bugar, kemudian benar, dan pintar, pegawai biaya cukai seperti itu. Kalau itu ada, selesai biaya cukai. Baik Pak, super sekali ya. Harus sehat, harus pintar, dan harus benar. Harus benar. Ya. Baik Pak. Ini kan kita bicara dari sisi individual ya Pak, ya. dari sisi orangnya. Dan saya pikir kita boleh sepakat bahwa persoalan anti korupsi, persoalan korupsi itu adalah persoalan kolektif Pak. Ya. Yang penyelesaiannya juga mungkin harus membutuhkan penyelesaian kolektif. Oke. Nah kalau kita bicara dari segi sistem nih Pak. Ya. Saya pernah baca suatu riset yang menunjukkan bahwa ternyata pegawai itu juga terdistribusi mengikuti kurva normal, Pak. Ya, pasti. Jadi akan selalu ada 5-10% pegawai yang sangat baik, ya. Akan ada 5-10% yang sangat tidak baik, ya. Dan sisanya ini 80% yang biasa-biasa saja, mediocre, ya. Yang memungkinkan kalau kita kaitkan dengan anti korupsi. Kalau lingkungannya baik, dia akan baik, Pak. ya. Tapi kalau lingkungannya buruk, dia juga ikutan buruk. Ya. Nah ini kan harus diselesaikan dengan sistem ya Pak. Betul. Nah menurut Bapak apa yang sudah, sedang atau akan kita lakukan Pak untuk menyelesaikan persoalan ini dari kacamata sistem Pak? Ini yang paling mendasar. Jadi memang menurut teori kepatuhan bahwa kadang-kadang teori namanya opportunity theory. Opportunity theory itu bahwa orang akan melakukan sesuatu kalau opportunity-nya besar. Ya, kalau opportunity-nya kecil, dia akan melakukan sesuatu. Sehingga sistem harus membuat orang untuk opportunity berkorupsi itu sangat kecil. Ya digiring, akhirnya orang patuh itu awalnya memang terpaksa. Dipaksa memang, sistem harus memaksa itu. Makanya menurut Ibu Menteri Keuangan harus ada sistem, ada budaya, dan ada perilaku. 3 bulatan ya. Di ujung kiri atas itu ada sistem, yang kemudian membentuk budaya yang memaksa perilaku untuk berbuat baik. Persis seperti saat semua teman-teman masuk ke negara kecil yang namanya Singapura. Semua patuh, semua tertib. Kenapa? Sistemnya memungkinkan untuk itu dan sistemnya membuat kita tidak mungkin tidak patuh. Ya, makanya dari Bu Eva ada namanya SPI, Sistem Pengendalian Internal. Ya. Kemudian ada PKPT. Kemudian ada, terima kasih Pak Agung, Integrity Game salah satunya. Makasih juga teman-teman yang sudah melakukan ini dengan baik. Itu sistem yang kita create untuk menjadikan pegawai tetap di koridornya. Jadi tugas kami para pimpinan dan teman-teman semua menyediakan koridor untuk teman-teman berekspresi tetapi dalam koridor yang benar. Itu sistem. Sehingga mereka pasti akan tetap ada di koridor selama para pimpinannya menjadi role model, pimpinannya menguatkan mereka, pimpinannya juga memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya. Demikian. Baik Pak. Ini juga sedang ramai diperbincangkan Pak soal oknum. Kayaknya kata-kata oknum ini sudah sedang ramai dibincangkan.
ini kan seolah-olah pemerintah secara umum kalau ada masalah itu sisa mengatakan oknum aja. Ya, Jadi ya, kita terobsesi pada oknum tapi mengabaikan persoalan sistem. sistem. Ya. Kalau menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Seperti tadi Aji sampaikan, ada 5-10% outlier tuh. Iya. Selalu ada begitu. Jadi memang dunia itu harus ramai memang ya. Harus ada yang bikin rame dunia yang kurang patuh tadi. Iya. Kemudian yang menjadi contoh 5-10% dan 80% yang bagaimana kita membuat sistem agar mereka patuh ikut yang patuh tadi. Sehingga memang ketidakpatuhan itu pasti akan selalu ada. Ya. Dan memang kita lihat apakah memang institusi tersebut sudah membuat sistem atau belum. Kalau sudah membuat sistem, sudah baik tatanannya, sudah diatur dengan sangat baik, kalau ada yang menyimpang memang oknum. Tetapi kalau sistemnya juga tidak ada, kemudian pembinaan tidak ada, contoh dari pimpinan tidak ada, itu memang sepakat untuk tidak patuh. Ya, berarti organisasi itu benar-benar nggak ada sistem, berarti oknumnya seluruh kantor. Ya, jadi memang kita lihat apakah instansi atau organisasi itu sudah membuat sistem, sudah ada role modelnya, sudah ada koridor untuk berbuat, gitu ya, batas-batasannya, aturannya. Kalau semuanya sudah ada yang masih menyimpang, itu sistem. Nah, itu oknum, ya pasti oknum. Karena semuanya sudah diatur dan dia tidak mau ikut bersama-sama dengan yang baik. Tetapi kalau ternyata dia memang institusi nggak ada semuanya, ya memang harus direformasi total, gitu ya. Baik, Pak. Terakhir mungkin, Pak. Nah. Ini adalah pertanyaan pamungkas saya, Pak. Sudah saya tanyakan ke beberapa orang dan saya belum pernah menemukan jawaban yang memuaskan, Pak. Oke. Terkait dengan sebenarnya bagaimana sih memandang diskresi, Pak, atau kebijakan? Diskresi, baik. Saya punya satu kisah yang saya alami sendiri. Saat ada satu perusahaan kawasan berikat, itu dilakukan audit, kemudian ada tagihan sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Kemudian perusahaan yang bersangkutan mengajukan keberatan. Keberatan ditolak, kemudian dia mengajukan banding. Banding aturannya kan 60 hari harus dijawab. Ya. Kalau 60 hari tidak dijawab berarti dia menang. Kan gitu ya. Berarti bandingnya disetujui. Kan demikian. Nah, perusahaan ini sudah mengajukan lebih dari 6 bulan, hampir setahun. Hampir setahun tidak ada jawaban. Perusahaan running as usual. Ya, dia tetap bekerja, menerima order dan sebagainya seperti biasa. Karena nggak ada jawaban dari bandingnya. Dipikir sudah menang. Kemudian Bea Cukai diperiksa sama Itjen di bagian keberatan, di bagian banding. Ada berkas kok sudah sampai setahun nggak dijawab, gitu ya. Kemudian dijawab, ditolak. Ini harusnya sudah menyalahi. Kita sudah menyalahi sistem. Akhirnya perusahaan yang bersangkutan diblokir. Pegawainya kurang lebih ada sekitar 1.000 orang, buruh. Dia membuat barang-barang untuk outdoor activity, ya, baik tenda, kemudian baju untuk outdoor activity lah ya, yang senang naik gunung pasti tahu outdoor activity. Diblokir dan dia nggak bisa bekerja. Waktu itu sudah mau Lebaran. 10 orang perwakilan buruh menghadap saya, karena waktu itu saya sebagai kepala seksi Pangkalan Data Intelijen yang menentukan blokir dan tidaknya perusahaan. Ya, dia bilang pada saya, Pak Nuk, kami ada 1.000 perut di perusahaan kami, belum yang di rumah. Ya. Artinya kalau satu orang itu punya keluarga, kita anggap 3, berarti 3 kali 1.000, 3.000 perut yang ada di situ. Kemudian dari situ perusahaan kami diblokir, kami nggak bisa bekerja. Nasib kami bagaimana? Dan saya melihat awalnya dalam tanda kutip kesalahan ini kesalahan Bea Cukai karena menjawab banding yang sudah sangat lama lewat, dan mereka dianggap salah. Gitu ya.
Kemudian mereka memang secara aturan harus diblokir. Nggak boleh bekerja. Tapi dia bilang, Pak, kami bisa menerima supon untuk tetap keberlangsungan sekedar kami bisa makan untuk para buruh. Tolong kami dibuka, blokir kami agar kami bisa menerima supon. Aturan mengatakan itu nggak boleh dibuka. Saya dengan melihat kondisi seperti itu, ada 3 hal yang menjadi landasan saya untuk membuka blokirnya. Pertama, kalau tindakan diskresi itu saya lakukan, ada kondisi yang lebih baik daripada tidak saya lakukan. Itu pertama. Pedoman pertama untuk diskresi adalah harus ada kondisi yang lebih baik daripada tindakan itu tidak dilakukan. Pertama. Yang kedua, tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian negara. Yang ketiga adalah saya tidak take advantage di situ. Saya tidak sedikit pun mengambil keuntungan dari situ. Sehingga saya bilang, jangankan diperiksa izin, diperiksa malaikat pun kita siap. Ya. Dengan 3 landasan itu saya buka blokirnya. Saya datang kepada Pak Direktur kondisinya seperti ini, saya akan buka blokirnya. Saya taruhkan jabatan saya. Kalau memang ini salah, saya siap dicopot dari jabatan saya. Karena saya lihat kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk tidak saya ambil diskresi itu. Maka saya selalu mengatakan, untuk diskresi, 3 hal itu harus dicamkan betul. Kalau Anda mengambil advantage dari situ, itu udah nggak benar itu. Atau justru Anda mengambil tindakan itu kondisi lebih buruk, itu juga nggak benar. Atau ada kerugian negara, akan sulit kita menjawab. Sehingga kita, para pimpinan khususnya yang di lapangan, akan sering menghadapi harus mengambil kebijakan yang mungkin sedikit keluar dari aturan. Maka 3 hal itu insya Allah menyelamatkan Anda dunia akhirat. Yang seperti saya bilang, jangankan diperiksa oleh Ijen atau siapapun, tetapi diperiksa malaikat pun kita siap. Tetapi namanya taruhan jabatan mungkin saja. Ada pimpinan nggak suka, ini tetap aturan salah, dipersalahkan, kita siap. Sehingga kalau kita selalu siap dengan akibat atau resiko yang kita ambil, kita tenang. Kita sudah perhitungkan secara logika, kita berbuat baik. Nggak ada kerugian negara dan saya nggak ambil keuntungan. Dengan kepasrahan itu, sehingga rumus Bu Menteri tadi, untuk integriti tidak sekedar akuntabel, ditambah kompetensi, ditambah etika, kurang korupsi, dibungkus dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Itu sukses dunia akhirat. Kurang lebih seperti itu. Baik, super sekali. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Jadi bisa saya bilang keadilan di atas segalanya ya Pak. Yes. Yang kita harus, tujuan utama kita adalah keadilan. Kedua adalah kebenaran. Ya, kalau 2 itu tidak bisa kita capai, adil nggak bisa kita capai, harus benar dulu. Benar itu sesuai aturan. Adil itu mungkin melampaui aturan, tetapi lebih baik daripada sekedar aturan yang dilaksanakan. Begitu. Baik Pak, super sekali Pak. Terakhir mungkin Pak, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada Sobat Ji sebelum kita menutup sesi baik, podcast ini. Teman-teman sekalian, Hari Anti Korupsi Sedunia yang kita peringati hari ini, tidak sekedar kita memperingati bahwa korupsi itu efeknya luar biasa. Saya setiap menyaksikan dalam tanda kutip penderitaan, ya, saya selalu nangis tadi saat lihat panti asuhan, anak-anak kita tidak mendapatkan sesuatu yang layak gitu ya. Itu pedih. Dan korupsi itu jauh lebih mengerikan dari itu. Pertanggungjawabannya berat karena keadilan, kemudian kesejahteraan masyarakat taruhannya. Oleh karena itu mari kita berpikir puluhan kali, ratusan kali untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Teman-teman sekalian, apalagi zaman sekarang yang namanya jejak digital itu sulit terhapuskan. Betul Pak. Ya, jejak digital sulit dihapuskan. Sehingga coba cek kalau Anda ngetik di gadget masing-masing, nama-nama tertentu, lihat track record-nya, itu tidak akan terhapus. Ya, walaupun Allah Maha Pengampun, tetapi teman-teman semua berpikirlah, jangan sampai keluarga
anak-anak, cucu, kalau saya udah cucu ya, itu akan malu dengan tindakan kita. Just do your best, bungkus dengan niat ibadah. Insya Allah ketenangan, kebahagiaan, dan kerja maksimal itu lebih penting. Jadi mestinya orang-orang berintegritas itu kerjanya harus paling maksimal. Jadi kalau ada yang orang mengatakan dirinya berintegritas, menarik diri, sejatinya dia bukan berintegritas. Demikian, Ci. Terima kasih. Baik. Sekali lagi bisa minta tepuk tangan teman-teman. Demikianlah sesi podcast kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Pak.